Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Darul Hikmah atau para santri-santri Darul Hikmah, ada satu hadis dari kitab Isburiyah tentang perintah kepada orang lanjut usia untuk taat kepada Allah. Hadis ini dari Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masa'an wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqa jilduka wa daqqa udmuka waqtaraba ajaluka wa hana kudumuka illa fahtahi minni fa ana astahi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Yang artinya, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaihi sabahan wa masa'an. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala setiap harinya selalu memandang wajah orang-orang yang berusia lanjut atau bisa disebut dengan orang tua. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala melihat kakek-kakek, yaitu sobahan wa masaan, di waktu pagi dan sore hari. Serta Allah berfirman, wa yaqulu, serta Allah berfirman terhadap orang-orang yang berusia lanjut tersebut, ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa udmuka waqtaraba ajaluka. Hai hamba-hambaku, kata Allah, telah lanjut umurmu, tipis kulitmu, rapuh tulangmu, dekat ajalmu. Wahana kudumuka ilai fastahi minni, dan hampir tiba saatnya engkau datang kepadaku. Min syaibatika an u'adzibaka finnar, maka malulah engkau kepadaku sehingga aku pun merasa malu untuk menyiksamu di neraka lantaran ketuaanmu. Diceritakan ada kisah di balik hadis tersebut, yaitu bahwa Ali radhiyallahu anhu ketika berjalan cepat menuju masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah subuh, ternyata ia bertemu dengan seorang yang lanjut usia yang berjalan di depannya dengan tenang dan wibawa. Ali radhiyallahu anhu tidak melewati atau tidak menyalipnya karena menghormatinya. Padahal Ali dalam waktu itu terburu-buru untuk mengajar sholat berjamaah subuh, dan Ali tidak melewati atau menyalipnya karena menghormatinya sebagai orang tua hingga tiba waktu naiknya matahari. Hampir-hampir Ali pun kesiangan. Ketika tiba di dekat pintu masjid, orang itu anehnya tidak masuk masjid. Maka daripada itu Ali tahu bahwa orang tersebut adalah orang Nasrani. Kemudian Ali masuk masjid dan mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ruku dan melamakan rukunya seperti lamanya 2 kali ruku. Dan Ali radhiyallahu anhu masih kebingungan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan ruku seperti 2 kali ruku, padahal biasanya tidak seperti itu. Selesai sembahyang, Ali berkata,
"Ya Rasulullah, mengapa engkau lamakan rukuknya dalam sembahyang ini, sedangkan sebelumnya tidak pernah engkau lakukan?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku ruku dan mengucapkan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, lalu hendak ku angkat kepalaku, ternyata datang Jibril alaihissalam dan meletakkan sayapnya di atas punggungku begitu lama. Ketika ia mengangkat sayapnya, ku angkat kepalaku, ternyata bisa ku angkat kepalaku. Ternyata itu adalah pengaruh dari sayapnya Jibril yang menghalangi punggungku." Lalu orang-orang bertanya, mengapa ia melakukan hal tersebut? Siapa? Jibril. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ia lakukan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak bertanya kepadanya tentang hal itu." Maka kemudian datanglah Jibril alaihissalam dan berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Ali berjalan cepat untuk berkesempatan salat jamaah, untuk memburu-buru salat berjamaah. Ia berjumpa dengan seseorang tua Nasrani di jalan. Namun ia tidak mengetahui bahwa ia atau orang tua tersebut adalah orang Nasrani. Oleh karena itu, dengan menghormatinya dan menjaga hak orang itu sebagai orang tua, maka Ali radhiyallahu anhu tidak mendahuluinya. Maka daripada itu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhku untuk menahan rukukmu hingga Ali mendapatkan kesempatan sholat subuh, hingga Ali terburu atau tidak kesiangan untuk sholat subuh berjamaah bersama engkau ya Rasulullah." Ini belum begitu aneh. Yang lebih aneh atau yang lebih unik masih dalam kisah ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Mikail menahan matahari dengan sayapnya sehingga matahari tidak segera terbit demi Ali radhiyallahu anhu. Derajat ini diberikan karena menghormati orang tua yang sudah lanjut usia, meski ia orang Nasrani. Dan pelajaran yang kita dapat dalam hadis yang ketiga ini, bahwa menghormati terhadap orang tua itu sebuah kewajiban, dan menjalankan sunat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ia orang Nasrani. Ada satu cerita lagi yang berkaitan dengan hadis ini. Diceritakan bahwa guru Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala mendekati wafatnya, dan ketika itu berumur 80 tahun. Beliau menyuruh Abu Mansur mencari seseorang hamba sahaya yang seumur dengannya untuk dibeli serta dilepaskan atas namanya. Abu Mansur mencari-cari karena takdim terhadap gurunya sendiri. Abu Mansur melaksanakan tugasnya, dan Abu Mansur pun mencari-cari ke semua penduduk, ke semua desa, namun tidak mendapatkan hamba sahaya seperti yang diharapkan oleh gurunya tersebut.
Lalu orang-orang berkata, "Hei nak, kesini. Kamu sedang mencari apa?" "Sedang mencari hamba sahaya yang umurnya 80 tahun. Bagai kata orang-orang, bagaimana engkau bisa mendapatkan seorang hamba sahaya berumur 80 tahun yang masih menjadi hamba sahaya serta belum dibebaskan? Bagaimana engkau dapatkan itu? Sedangkan hamba sahaya yang sudah tua renta tidak akan payu, tidak akan laku." Maka daripada itu, pergilah Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala kepada gurunya kembali lagi dan memberitahukan kepada sang guru tentang omongan orang-orang. Ketika sang guru mendengar perkataan ini dari masyarakat, ia meletakkan kepala di atas tanah dan berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya manusia tidak menjadi mulia jika hamba sahayanya mencapai usia 80 tahun serta belum dibebaskan. Maka manusia membebaskannya karena umur 80 tahun. Sekarang aku telah mencapai usia 80 tahun ya Rabbi. Bagaimana engkau tidak membebaskanku dari api neraka? Sedangkan engkau maha pemurah dan maha agung, maha ampun dan maha menerima syukur." Maka dengan perkataan yang bagus tersebut, doa yang bagus tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan sang guru berkah doanya yang baik. Mengambilnya sang guru rahmatullah berkah doanya yang baik. Nah, pelajaran yang kedua yang kita dapatkan ini adalah bahwa doa yang baik, ucapan yang baik, ucapan yang bagus yang disertakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah doa-doanya akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.